Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Aku sih nggak tahu ya. Aduh, Masya Allah. Agak buru-buru teman-teman aku karena ini temanku udah OTW dari sana ke sini. Jadi aku harus standby. Aku udah tinggal ganti baju doang terus jalan ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Aku pakainya kayak gini kenapa? Karena yang atas sudah dipakein minyak rambut. Takutnya nanti malah rusak lagi. Karena memang ini betul-betul baru nanti selesai syuting aku langsung jalan. Aku nggak tahu aku tayangin hari ini sore atau siang aku nggak tahu. Tapi ini yang pasti syutingnya di pagi hari. Sebentar, tarik nafas dulu. Oke, tenangkan diri dulu ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-11 Mei 2024. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam kondisi yang baik. Ya Allah, saya nggak bisa doain apa-apa teman-teman. Mei ini memang berat banget. Mei ini dengan keadaan kita yang sedang kurang baik-baik saja. Jadi teman-teman yang di rumah yang Mei-nya sedang kurang bagus, saya juga ngalamin. Jadi teman-teman di rumah harus semangat. Doa saya, semoga teman-teman yang sedang menghadapi Mei dengan berat, Allah ringankan, Allah mudahkan urusannya di bulan Mei yang berat ini. Amin. Yang penting harus selalu semangat ya teman-teman. Saya juga merasa ngerasanya juga sedikit down, sedikit kurang kurang memiliki semangat. Rasanya Mei ini berat banget, tapi saya semangat buat kalian. Jadi kalian di rumah juga harus semangat. Prasangkanya pokoknya baik saja ke Allah. Insya Allah segala beban yang Allah berikan ke kita sebenarnya tuh sepaket dengan solusinya. Jadi teman-teman yang lagi berat sekarang semoga segera Allah ringankan. Ayo semangat, semangat, semangat ya. Jangan lupa sarapan. Di hari weekend ini, di hari Sabtu yang bahagia ini, kalian harus membahagiakan diri. Kalau kita bahagia, pikiran kita positif, insya Allah rezeki juga akan baik ya. Segala sesuatu yang kurang baik tadi semoga segera Allah rubah jadi baik. Amin. Semangat orang baik. Ayo semangat, 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 semangat ya. Insya Allah nanti pulang nyanyi kalau nanti kan honornya aku pakai buat bayar wifi. Jadi besok hari Minggu, aku nggak tahu waktunya kapan, nanti aku buat postingan ya. Hari Minggu Mas Tulus mau buat live streaming khusus buat kalian yang mau bertanya soal bayi bajang. Karena ini banyak banget pertanyaan masuknya itu hampir sama beberapa di antaranya. Jadi kayaknya lebih enak kalau misalnya saya bahas soal bayi bajang ini secara live. Jadi besok teman-teman yang punya pertanyaan seputar bayi bajang, siapkan pertanyaannya dari sekarang, besok kita live ya. Besok nanti malam ini kan aku pulang.
cuma sampai jam 1 hari ini. Jadi nanti setelah Mas Tulus pulang nyanyi, langsung Mas Tulus bayar wifi-nya. Nanti sudah lancar lagi, besok kita bisa live streaming lagi. Alhamdulillah. Wes toh, beban yang Allah berikan sama kita tuh sebenarnya sepaket sama solusi. Jadi kita harus berpikir baik terus aja. Insya Allah semuanya akan baik ya. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Sahabat-sahabatku yang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, podo karo sing ngomong iki, mudah-mudahan Allah segera lunaskan hutangnya. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, bismillah semoga Allah rubah menjadi baik lagi. Amin. Semangat ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Yang baru nonton salam kenal, jangan lupa di subscribe untuk dukung Mas Tulus, di like juga, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer. Matur nuwun, terima kasih banyak. Berkah melimpah untuk semuanya. Amin. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Saya mau bahas sesuai dengan judul yang kalian sudah lihat ya. Saya akan bahas erupsinya Gunung Ibu yang ada di kawasan Sulawesi. Seperti apa ulasannya, apa yang bisa Mas Tulus bahas, apa yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan erupsi Gunung Ibu, nanti saya akan luaskan ya. Yuk doa bareng-bareng dulu, karena doa teman-teman di rumah itu insya Allah doanya orang-orang baik yang insya Allah juga akan dikabul sama Allah. Doanya apa? Kita doa sama-sama, semoga sedekah nasi box kita bulan Mei ini Allah cukupkan, jadi nanti bulan Mei supaya 2 kali lipat. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di bulan Mei ini cukup. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara kita juga bisa segera terlaksana. Katakan amin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun doanya teman-teman. Kadang-kadang ki yo mek ndonga api aminnya baik, aku nggak tahu doa siapa yang akan dikabul. Mungkin salah satu di antara doa teman-teman yang nonton dikabul sama Allah ya. Amin ya Allah. Yang membantu sedekah nasi box caranya gampang. Cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Teman-teman yang mau bantu sedekah Bumi untuk Nusantara, silahkan cek kolom komentar paling atas. Biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas. Rekeningnya Permata atas namanya Tulus Rianto ya. Untuk semuanya saja tanpa terkecuali saya hanya bisa bilang terima kasih buat yang sudah bantu sedekah nasi box, sudah nyawer, sudah berbagi rezeki sama Mas Tulus juga, matur nuwun sanget. Alhamdulillah di balik kesulitan yang Mas Tulus hadapi, Allah kirimkan orang-orang baik seperti jenengan. Nggih, matur nuwun sanget. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Semoga sedekahnya jenengan, baik apapun yang sudah saya sebutkan tadi, semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Semoga Allah terima sesuai dengan niat dan hajatnya. Kemudian Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Saya doakan buat teman-teman yang sedekah, mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kita aminkan sama-sama. Wes aku mek iso ndongone siji. Teman-teman yang di rumah yang sedang kurang baik keadaannya, bismillahirrahmanirrahim. Tak saponi, tak resiki, mudah-mudahan sing kotor dadi resik, sing elek dadi apik, pokoknya yang apik menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Barakallah, 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 barakallah. Amin. Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Teman-teman yang sakit sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang rezekinya lagi seret lancar lagi. Pokoknya semua diberi kemudahan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih. Yang pesan minyak bidara baru ada pengiriman di hari Senin. Yang mau pesan silahkan cek dulu. Pas Mas Tulus lagi packing, difahami dulu fungsinya ya. Salah satu di antara dari apa fungsi minyak bidara dalam penyakit medis non medis, buat ruqyah mandiri, anak susah bicara, kemudian anak-anak yang maaf terlalu bandel atau terlalu tantrum, kemudian juga anak-anak yang belajar tuh susah nyantol, atau anak-anak bayi atau balita yang kalau malam tuh rewel ya. Kemudian anak susah berjalan, susah bicara, yang punya mah kronis, darah tinggi. Kemarin aku dapat testimoni kalau ambaien parahnya beliau itu sembuh karena menggunakan media minyak bidara. Sekali lagi nih jodoh-jodohan ya teman-teman. Kadang-kadang kita nggak tahu obatnya dari mana kemana, dan ternyata jodohnya obatnya sudah mahal-mahal, sudah ke Singapura katanya beliau.
dapat obat yang cuma minyak bidara 180.000 berbanding terbalik dengan ratusan juta, katanya beliau sembuh. Amin. Ya mungkin lewat minyak bidaranya Mas Tulus. Sekali lagi obat itu jodoh-jodohan. Yang mau nyoba silahkan DM ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 Formatnya seperti apa? Langsung sebutkan nama Mas Tulus, saya pesen 2. Alamatnya ini, nomor HP-nya ini, nama penerimanya ini, kode posnya ini. Seperti itu nggih. Oke. Terima kasih banyak. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Ya, yang mau ini dari sekarang silahkan. Hari Senin stoknya banyak, ada pengiriman. Silahkan DM Mas Tulus langsung, oke? Yang sudah pesan terima kasih, yang sudah sembuh alhamdulillah. Mbak Lia dan juga teman-teman yang sudah repeat order terima kasih banyak. Semoga manfaat minyaknya jodoh dadi tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. 8 Mei 2024, kemudian di 9 Mei 2024, 10 libur sebentar, 11 kemarin, hari ini tuh ternyata ada erupsi besar juga di wilayah Gunung Ibu. Kalau tidak salah lokasinya adalah di Halmahera, Sulawesi Utara. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Ada 16 desa yang terdampak teman-teman. Di 8 Mei itu status siaga dari Gunung Ibu dinaikkan menjadi level 3, kemudian ini sudah dimulai sejak 16 April ya, kita sudah bahas untuk erupsi Gunung Ibu sebelumnya, dan 8 Mei ini kembali erupsi dengan 8 kali gempa guguran, kemudian 130 kali gempa letusan, kemudian 1.400-an kali gempa hembusan, 50 kali gempa harmonik, 9 kali gempa Ternilo, kemudian 6.000 sekian kali gempa vulkanik dangkal, 116 kali gempa vulkanik dalam, 15 kali gempa tektonik lokal, dan juga 231 kali gempa tektonik jauh, dan 1 kali gempanya terasa di sekitar Gunung Ibu, teman-teman ya. Dan lontaran lava pijar jatuh sampai dengan 1.000 meter di bawah bibir kawah, dan terdeteksi ini sampai hari ini per tanggal 16 ini juga tanggal 11 maksudnya, ada letusan hari ini ada letusan atau erupsi yang menciptakan badai petir vulkanik saat dini hari tadi di tanggal 11 ya, tadi malam. Dan dikabarkan ada 16 desa yang terdampak akibat erupsi Gunung Ibu. Banyak banget yang DM nyambungin gini, Mas Tulus kan kemarin habis bahas Gunung Ruang ya, kemudian Gunung Ruang dibaca, dilihat lewat intuisinya akan ngajak gunung-gunung yang lain di wilayah yang sama atau bahkan luas. Kemudian beberapa gunung setelah Gunung Ruang, Merapi erupsi ya, terus beberapa gunung juga ikut bergerak, ada pergerakan maksudnya. Kemudian sekarang terdeteksi bahwa Gunung Ibu di wilayah yang sama-sama di wilayah Sulawesi juga mengalami erupsi secara brutal, karena sejak tanggal 8 ke tanggal 11 naik lagi levelnya menjadi siaga dan mengakibatkan badai petir yang terlihat di dini hari tadi. Seperti apa? Apa benar berhubungan atau tidak? Sebetulnya kalau kita ambil dari garis besar angkanya, teman-teman, di sini saya nyambil membaca angka ya. Saya bisa salah, bisa benar, teman-teman nggak perlu percaya juga. Hal yang disampaikan Mas Tulus sebelumnya terkait dengan kejadian di balik erupsinya Gunung Ruang sebelumnya, ini juga masuk akal kalau teman-teman larikan atau berhubungan dengan Gunung Ruang yang sebelumnya juga erupsi, yang diprediksi bahkan bisa memicu tsunami ketika ada bongkahan atau ada komponen gunung yang meletus kemudian terlempar ke laut. Ini juga beberapa hal yang sudah disampaikan oleh BMKG sebelumnya dan juga PVMBG sebelumnya, bahwa ini bisa jadi memicu tsunami. Tetap hati-hati dengan kewaspadaan. Dan ternyata selang beberapa hari sebelumnya, sesudahnya Gunung Ibu mengalami erupsi dengan skala yang cukup besar dan juga cukup ekstrim ya. Masih ingat dengan yang disampaikan yang Selo pada waktu itu bahwa beberapa gunung yang erupsi juga akan mengalami petir di atasnya. Ini juga
Bagi saya pribadi sebuah clue yang kurang baik. Nah, kalau dibaca melalui angkanya Mas Tulus di jam tanggal 8, 9, 10 dan juga 11. Ada yang menarikkah dari tiga tanggal tersebut di mana di tiga tanggal tersebut dideteksi ada aktivitas besar. 9, 8, 9 dan juga 11 ya untuk Gunung Ibu ini mengalami erupsi. Ya, yang pertama di tanggal 8 terlebih dahulu. Tanggal 8 simbolnya ini juga menjebak, simbolnya mengikat ya, tidak terputus sama sekali teman-teman. Berarti kalau teman-teman tanya, Mas, apakah ini juga akan erupsi terus-terusan? Sepertinya juga masih akan lumayan bahasa Koreanya kerep atau sering ya. Jadi ini masih ada potensi dari angka, sekali lagi dari angka, saya tidak melihat ini dari segi ilmu ke geologi atau ilmu ketanahan. Jadi maaf, ini dari beberapa poin yang saya baca adalah lewat angkanya saja. Selebihnya ini adalah hanya sekedar membaca angka. Teman-teman nggak boleh percaya juga ya. Nah, kalau dari hitungan angkanya, potensi erupsinya semakin ada juga mungkin. Kemudian dari tanggal 9, kalau saya lihat di sini ada potensi skalanya naik lagi atau lebih besar. Ini juga sangat mungkin. Terbukti di tanggal 11 hari ini, kenaikan level dari erupsinya Gunung Ibu sampai menciptakan badai petir yang tadi saya sebutkan. Ini juga beberapa poin yang sepertinya juga harus diwaspadai karena dari semua angkanya 8, 9, 11 kenaikan signifikan untuk mengangkat ini menjadi lebih tinggi atau lebih besar sangat-sangat mungkin. Angka 8 ini simbolnya apa? Banyak orang terjebak, banyak orang terganggu, banyak orang yang tidak bisa keluar. Simbol 8. 9, ini juga masih ada potensi yang sama. Kemudian erupsi di gunung tersebut bisa jadi juga di gunung yang lain. Dari 8, 9, 11, saya justru melihat ada potensi susulan yang mungkin ini bisa terjadi di gunung tersebut atau bahkan mengajak gunung-gunung yang lain yang tadinya sudah erupsi atau bahkan gunung yang mati sekalipun akan menjadi lebih aktif atau akan aktif kembali. Ini hal-hal yang saya saksikan atau saya hitung atau saya lihat atau saya terka melalui angkanya. Saya melihat ada potensi itu. Jadi hal-hal seperti ini patut diwaspadai. Naik signifikan akan semakin tinggi, kemudian akan ngajak gunung-gunung yang lain, potensinya juga ada. Lalu elemen apa Mas Tulus yang harus diwaspadai kalau dilihat dari tiga angka 8, 9 dan juga 11? Paling kuat di sini adalah tanah, teman-teman. Jadi ini tuh ada semacam susunan ya. 8 ini dijebak, 8 ini terikat, 9 ini akan membesar, 11 ini simbol korbannya banyak. Ini hal yang saya baca. Apakah untuk Gunung Ruang sendiri? Saya tidak tahu, wallahu alam, ini hanya membaca angka saja, tapi intuisinya mengarah ke korban yang cukup banyak ya. Di angka 11 ini simbolnya adalah cukup banyak korbannya. Lalu elemennya apa saja? Elemennya yang paling kuat dibaca dari angka 8, 9 dan juga 11 adalah elemen tanah. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya hal-hal seperti ini masih akan muncul atau gunung-gunung yang erupsi juga akan kembali muncul, akan kembali menjadi seperti halnya seperti hari ini erupsi dengan skala yang besar yang bisa merusak dan semakin meluas. Ini hal yang saya sampaikan dari hasil saya membaca angka dan kemungkinannya ini juga cukup besar ya. Apa saja elemen tanahnya? Ini masih potensial dengan longsor, masih potensial juga dengan gempa ya. Ingat 9 ini simbol gempa besar ya teman-teman, hati-hati. 9 ini ganjil jadi bisa 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Waspadai tanggal 11, waspadai tanggal 13, tanggal 17 dan juga 19. Hati-hati setelah tanggal 9 terkait dengan gempanya ini potensinya juga cukup besar. Dari hasil saya membaca angkanya, potensi gempa, tanah longsor, tanah bergerak, kemudian tanah yang sedikit ada air di sini, entah likuifaksi, entah ini longsor karena ada banjir bandang dan lain sebagainya. Ini juga simbol dari yang saya baca melalui angka-angka yang saya sebutkan tadi. Nah, ada warning yang disampaikan alam di sini karena elemennya tanah. Aku nggak tahu apakah di Sulawesi ini banyak eksploitasi alam yang berhubungan dengan tanah, mungkin banyak galian, banyak tambang dan lain sebagainya yang mungkin inilah yang disampaikan alam. Jadi berarti saya tidak bilang kalau tambang-tambang, mungkin kalau ada tambang, maaf saya nggak tahu apakah di Halmahera, apakah di wilayah Sulawesi khususnya, apakah memang ada tambang-tambang tertentu yang mungkin saya tidak bilang ini salah atau tidak bilang ini tidak pas atau tidak boleh.
mungkin lebih tepatnya adalah diperbolehkan atau boleh tetapi mengeksploitasinya keterlaluan sehingga alam ini dalam tanda kutip marah karena kalian mengeksploitasi terlalu dalam di luar batas kewajaran, sudah keterlaluan, dalam tanda kutip larinya adalah ke tamak dan juga serakah sehingga alam ini memberikan clue kepada Sulawesi khususnya bahwa penggalian, tambang, kemudian pengeksploitasian alam yang kalian lakukan, ini saya nggak bilang siapa-siapa, tapi mungkin, saya karena nggak tahu di Sulawesi ada tambang atau tidak, saya nggak paham ya. Nah, kalau misalnya ada eksploitasi ini sudah melampaui batas, jadi aku harap mungkin pemerintah Sulawesi khususnya kalau memang ada hal seperti ini alam sudah memberikan clue, alam sudah memberikan, menyampaikan pesan kepada kalian, para pemimpin daerah Sulawesi bahwa kalau misalnya ini penggalian atau tambang ini sudah di luar batas. Kalau tidak, tadi angka 11 saya sebutkan ya, banyak korban. Elemennya tanah, bisa jadi tanah longsor, bisa jadi juga air tidak terlalu banyak dominan di sini, tapi airnya ini bisa bergelombang. Jadi hati-hati sekali. Kalau dibilang airnya tidak terlalu banyak, ini akan muncul air-air yang cukup banyak di tanggal-tanggal genap di bulan ini kalau dihitung lewat angkanya. Jadi hati-hati. Walaupun saya bilang dominannya tanah, tetapi air di sini juga menjadi hal di antaranya di antara tiga. Ada air, angin, tanah. Tanah dominan, angin juga dominan, air ada juga, tapi tidak di semua wilayah. Jadi kayak beberapa wilayah tertentu sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kayak zigzag, dan di sini kering, di sini hujan, di sini kering, begitu sebaliknya. Kayak ada perputaran atau pertukaran posisi gitu ya. Jadi kalau misalnya Sulawesi memang ada eksploitasi alam yang sudah berlebihan, ini waktunya untuk mengecek regulasinya. Apakah itu resmi? Apakah ini mengganggu alam? Apakah ini juga mengganggu masyarakat? Mungkin ini adalah kemarahan alam dari mana? Dari doa orang-orang yang terzolimi. Karena kadang-kadang teman-teman, proyek-proyek besar ini pasti akan menyingkirkan. Proyek-proyek besar ini pasti juga akan mengganggu masyarakat di tempat di mana proyek itu dibangun. Biasanya ada konflik-konflik seperti itu. Ya mungkin doa dari mereka, kemudian Allah mendengar doanya, alam diberikan kebebasan memberi clue. Dan ini Sulawesi sepertinya sedang tidak baik-baik saja untuk elemen tanahnya. Hati-hati ya, gempa bumi terutama. Hati-hati teman-teman. Aku juga beberapa kali mengingatkan bahwa gempa ini masih potensial terjadi di wilayah timur Indonesia. Ya, teman-teman juga harus hati-hati mengarah ke timur. Karena potensi dari angka-angka yang saya baca, salah satunya yang besar adalah gempa. Kalau gempanya terjadi di laut, kemudian bisa memicu tsunami, air yang saya bilang tidak dominan tadi bisa jadi dominan. Karena hujannya tuh kayak yang singkat gitu loh, zigzag. Hari ini hujan, besok enggak. Sekali hujan, itu bisa banjir. Itu Sulawesi. Kalau dari angkanya mengarahnya ke situ. Sekali lagi, ini hanya sekedar membaca angka. Ada sebuah warning buat Sulawesi ya. Mudah-mudahan ada pemerintah yang nonton. Terus kalau misalnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan penggalian, tambang yang ilegal atau legal tetapi tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan ketentuannya, ini harus ditindak, ini harus diambil kesimpulannya. Semoga yang Mas Tulus bahasan ini jadi pembahasan yang bisa dicerna sama teman-teman semua. Ingat, gunung-gunung lain masih ada potensi untuk erupsi lagi, jadi hati-hati. Bahkan dari aku ngobrol sama Cerondol sebelum dia pergi, Cerondol hari ini pergi, ada celetukan Cerondol yang bilang bahwa setelah Ibu ada gunung di Jawa yang akan erupsi secara besar. I don't know itu di mana. Wallahu alam. Saya nggak tahu teman-teman ya. Oke, seperti itu saja bisa Mas Tulus sampaikan. Sorry Mas Tulus nggak bisa lama-lama bikin videonya. Semoga bisa ngobatin kangen teman-teman. Ingat besok kita live soal bayi bajang. Siapkan pertanyaan. Tunggu uploadan Mas Tulus ya. Tunggu postingan Mas Tulus entah di Instagram atau di YouTube. Nanti Mas Tulus infokan lagi. Kira-kira besok kita live-nya jam berapa. Oke? Terima kasih banyak. Semoga manfaat saudaraku. Jangan lupa untuk semangat pastinya. Jangan lupa untuk terus bersyukur terus. Jangan lupa jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus saling memberkati satu sama lain. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh.
Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga segera lunas hutangnya, amin ya Allah. Yang saat ini belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah, amin. Segera naik jabatan untuk yang belum diangkat, nggih. Amin ya Allah. Yang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya, ngangkat derajat keluarganya. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman semua yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang nonton video ini mungkin keadaannya sedang kurang baik di bulan Mei ini, semoga segera membaik. Amin. Yang merintis usaha, yang jualan semoga laris manis, usahanya lancar. Amin. Yang jual aset juga semoga asetnya cepat terjual. Nggih. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin, amin. Matur sembah nuwun semuanya, terima kasih. Mas Tulus harus ganti baju, segera berangkat ya. Karena sih cuma sampai jam 1 doang sebetulnya hari ini. Cuman agak repot karena edisi khusus ya. Genre musiknya diminta secara khusus. Jadi kita untuk event khusus hari ini. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, semangat, prasangka baik, insya Allah semuanya juga akan baik. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.